Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sumber belajar kali ini, saya akan membahas mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari sumber belajar kita kali ini. Yang pertama yakni menjelaskan dan memahami perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang kedua yakni menjelaskan dan memahami perlawanan terhadap kolonial barat. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yakni proses penguasaan Jepang di Indonesia. Nah, awal mula tujuan dari Jepang menguasai Indonesia ini adalah untuk kepentingan ekonomi dan juga politik. Karena kan Jepang dikenal dengan negara industri yang sangat maju dan juga sangat besar. Jepang ini sangat-sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Kan Indonesia dikenal sebagai daerah pemasaran industri yang sangat strategis, apalagi bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Sehingga pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, akhirnya setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Thornton. Nah, sejak saat itu seluruh Indonesia ini berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, ini masih berkaitan dengan materi tadi. Jadi, ini adalah gambaran peta proses penguasaan Jepang di Indonesia. Seperti yang terlihat di gambar bahwa pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota minyak di Balikpapan. Selanjutnya, juga Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Sehingga Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia, Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, akhirnya tadi bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Nah, kita masuk ke materi berikutnya yakni kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun, akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Sehingga apa yang ditetapkan Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Nah, apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia kan dulu tuh sangat ingin sekali mencapai kemerdekaan, sehingga mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Sehingga dilihatnya tuh seolah-olah Jepang ini memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara. Yang pertama,
Bendera merah putih diizinkan berkibar yang berdampingan dengan bendera Jepang. Yang kedua, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan bersama lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Yang ketiga, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, mendirikan berbagai organisasi. Nah, propaganda yang diusung ini adalah disebut dengan Gerakan 3A. Yang itu yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, yang pada awal gerakannya ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, kali ini masih tentang gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang tadi, yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, sama Nippon Pelindung Asia. Yang pertama, Nippon Cahaya Asia. Yang dimaksud dengan Nippon Cahaya Asia yakni Jepang menempatkan diri sebagai pengharapan baru bagi bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan Nippon Pelindung Asia yakni Jepang menempatkan diri sebagai pelindung Asia termasuk Indonesia dari belenggu penjajahan Barat. Yang ketiga yakni Nippon Pemimpin Asia. Yang dimaksud dengan Nippon Pemimpin Asia yakni Jepang sebagai pemimpin gerakan untuk mengusir bangsa Barat dari Asia. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yakni organisasi-organisasi sosial bentukan dari Jepang. Yang pertama ada Gerakan 3A. Organisasi pergerakan nasional yang pertama dibentuk yakni Gerakan 3A. Gerakan 3A ini merupakan usaha Jepang yang pertama dalam mencari dan memikat dukungan agar menang dalam pembentukan negara Asia Timur Raya. Organisasi bentukan Jepang ini memiliki simbol yakni Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, sama Nippon Pelindung Asia yang sudah kita bahas tadi. Nah, gerakan ini didirikan pada bulan April tahun 1942 dengan pemimpinnya yakni yang pertama ada Mr. Samsudin dari Indonesia dan Shimizu dari propagandis Jepang. Gerakan 3A ini juga didukung oleh Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin oleh Sukaryo Wiryopranoto. Selain itu, Gerakan 3A ini juga menerbitkan surat kabar bernama Asia Raya. Akan tetapi, gerakan ini dibubarkan karena dianggap kurang efektif. Yang kedua, ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Gerakan ini merupakan gerakan pengganti dari Gerakan 3A yang dinilai kurang efektif tadi. Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret tahun 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut sebagai Empat Serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Pasifik melalui seluruh potensi masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia memanfaatkan organisasi Putra sebagai alat untuk menghidupkan dan membangun kembali cita-cita bangsa karena pengaruh sistem imperialisme Belanda terdahulu. Sehingga pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra, karena para tokoh Gerakan Putra ini malah memanfaatkan organisasi untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan, yang pada akhirnya organisasi Putra ini juga dibubarkan oleh Jepang. Yang ketiga ada organisasi Chuosangiin, yaitu Badan Pertimbangan Pusat. Organisasi pergerakan nasional dalam perjuangan terbuka selanjutnya yakni melalui organisasi Chuosangiin. Tugas Chuosangiin adalah memberikan saran kepada pemerintah militer Jepang sesuai dengan kebutuhannya, memberi usulan kepada pemerintah Jepang dan memberikan jawaban pertanyaan terkait hal-hal politik. Badan Pertimbangan Pusat ini didirikan pada tanggal 1 Agustus
1943 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan jumlah anggota yakni 43 orang Indonesia. Yang keempat, ada Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Organisasi putra lebih dominan bermanfaat bagi rakyat Indonesia dibandingkan untuk Jepang. Jepang mengganti organisasi putra menjadi organisasi Jawa Hokokai. Organisasi ini bertugas untuk menggalang kebaktian dan mengumpulkan kekuatan rakyat. Jepang memiliki 3 tradisi kebaktian, yaitu melakukan sesuatu dengan bakti, mengorbankan diri, dan mempertebal persaudaraan. Dan organisasi bentukan Jepang yang terakhir yakni ada MIAI atau Majelis A'la Indonesia. Salah satu organisasi yang tetap diperkenankan untuk berdiri pada masa pendudukan Jepang. Karena organisasi ini mudah dirangkul karena sifatnya yang anti barat. Maka dari itu diberikan kelonggaran oleh Jepang. Nah, pengakuan MIAI sebagai organisasi Islam resmi harus mematuhi beberapa syarat penting dalam pengubahan tujuan dan asasnya. Kegiatan MIAI juga terbatas, yaitu menjalankan peringatan hari besar keagamaan dan membentuk badan amal. Nah, organisasi pergerakan nasional ini mempunyai tujuan dan asas baru seperti pencapaian kemakmuran bersama lingkungan Asia Raya dengan pemimpin Dai Nippon dan bekerja sama sekuat tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan masyarakat baru. MIAI ini memperoleh banyak simpati dari kalangan umat Islam dan merupakan organisasi golongan Islam tunggal. Namun, organisasi MIAI ini kemudian dibubarkan karena terdapat beberapa kegiatan yang berbahaya untuk Jepang, sehingga pada akhirnya MIAI digantikan oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan berdiri pada tanggal 22 November 1943. Nah, itulah tadi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Baik, segitu saja materi sumber belajar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.